kami hadir di KTT BRICS sebagai utusan khusus dari Presiden untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS. Kemarin Presiden Trump mengeluarkan statement bahwa kalau sampai BRICS membuat currency sendiri akan dikenakan tarif 100% dan lain sebagainya. Jika kita menganggap bahwa ada hal-hal yang akan merugikan kepentingan nasional kita, ya kita bisa saja tinjau ulang ataupun lihat kembali. Niat Indonesia untuk masuk ke dalam keanggotaan BRICS harus menghadapi ancaman dari Amerika Serikat. Adapun pada akhir Oktober 2024 lalu, Indonesia telah menyampaikan keinginan untuk bergabung bersama BRICS. Saat KTT BRICS digelar pada akhir Oktober 2024, beredarlah isu terciptanya mata uang BRICS yang bertujuan untuk melemahkan dan menghindari ketergantungan pada mata uang dolar Amerika Serikat alias dedolarisasi. Kemudian pada akhir November 2024, Presiden terpilih Donald Trump melemparkan ancaman kepada negara-negara yang berniat melakukan dedolarisasi. Ancamannya pun tak main-main, yaitu penerapan tarif bea masuk sebesar 100%. Jika benar Trump akan menjatuhkan sanksi ekonomi tersebut, bisa-bisa produk Indonesia akan kesulitan untuk bersaing di kancah luar negeri. Kekhawatiran yang sama pun turut disampaikan oleh para anggota Komisi 1 DPR RI dalam raker bersama Menteri Luar Negeri Sugiono pada Selasa 2 Desember 2024. Namun, sebenarnya segawat apa ancaman Donald Trump dan bagaimana langkah antisipasi yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri? Jadi pada Minggu 1 Desember 2024, dalam akun sosial medianya, Trump menuliskan ancamannya kepada negara-negara yang berani melakukan dedolarisasi. Trump menyebut akan menerapkan tarif bea masuk sebesar 100% kepada negara yang berniat melemahkan dolar Amerika Serikat. Menurut Trump, tak ada negara yang bisa meninggalkan dolar Amerika Serikat. Adapun ancaman itu ditujukan kepada 9 negara anggota BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Pasalnya, dalam KTT BRICS pada Oktober 2024 itu, lahir sebuah deklarasi yang berisi kesepakatan untuk mendorong terciptanya sistem pembayaran baru. Meski Indonesia masih belum resmi menjadi anggota BRICS, namun Komisi 1 DPR RI tetap was-was akan ancaman yang digembar-gemborkan oleh Trump. Kekhawatiran disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI dalam rapat kerja bersama Kemenlu pada Selasa 2 Desember 2024. Pertama dari anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Gerindra, Sumail Abdullah. Sumail khawatir jika menjadi anggota BRICS, Indonesia akan mengalami gangguan dalam hubungan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Walaupun kami yakin dan percaya dalam rangka untuk memperluas hubungan diplomatik kita, bahwa kehadiran Indonesia di BRICS itu dianggap akan menjauh dari hubungan tradisional selama ini dengan Amerika dan Uni Eropa. Jangan sampai bahwa ini betul menjadi kenyataan, karena negara seperti Rusia dan kemudian China tentu akan mendominasi. Dan kami yakin dan percaya bahwa kita akan tetap memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap posisi politik luar negeri maupun domestik kita. Kekhawatiran soal ancaman tarif 100% dari Trump juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Syamsul Rizal. Tadi pagi saya membaca dan mendengar pernyataan seorang Presiden Trump, hampir Presiden Trump ya dulu. Beliau menyatakan bahwa peringatan untuk seluruh orang-orang dan negara yang berani melakukan dedolarisasi untuk siap menerima konsekuensi kenaikan bea masuk 100%. Saya juga heran, hebat sekali nih Trump, memang luar biasa ini beliau.
Juniko Siahaan, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP, turut menyampaikan kekhawatiran yang senada dengan Sumail Abdullah dan Syamsur Rizal. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyikapi kalau benar ada sanksi, Pak. Kan gitu ya, karena ini udah keras sekali Trump ini ya terhadap negara-negara yang bergabung. Saya rasa mungkin tujuannya hanya 1-2 negara atau beberapa negara yang menjadi saingan bisnisnya, karena nggak mungkin dia juga melakukan hal yang sama terhadap India, terhadap Brazil yang menjadi mitranya dia. Tapi mungkin kita akan jadi salah satu yang menjadi sasaran ketika kita melihat bahwa digadang-gadang BRICS akan melakukan dedolarisasi, kemudian membuat sebuah mata uang kayak itu nggak mungkin ya, membuat mata uang sendiri. Tapi apa yang sudah siapkah kita dengan langkah-langkah mitigasi kalau benar Januari dilantik Trump akan melakukan apa yang disebutkan pada hari ini? Bagaimana kita memitigasi apa yang menjadi sesumbar beliau? Mudah-mudahan kita sudah siap dan kita tetap tegak dengan pilihan kita. Saya sih mendukung kalau kita masuk ke BRICS. Kekhawatiran para anggota DPR itu sekaligus menjadi representasi sentimen yang berkembang di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana langkah yang akan diambil oleh Kementerian Luar Negeri untuk menanggulangi potensi ancaman dari Trump? Meski dalam deklarasi KTT BRICS pada Oktober 2024 lalu disebutkan adanya upaya mendorong terciptanya alternatif transaksi ekonomi, namun Sugiono menegaskan bahwa isu dedolarisasi dan penciptaan mata uang BRICS tak dibahas sama sekali dalam forum tersebut. Sugiono pun kembali menegaskan manfaat-manfaat yang bisa Indonesia keruk jika masuk menjadi anggota BRICS. Selain kepentingan-kepentingan ekonomi ya, kemudian ada yang menyampaikan bahwa ada yang menyampaikan soal isu-isu dedolarisasi, kemudian menciptakan mata uang baru. Pada saat KTT terakhir kemarin, hal tersebut sama sekali tidak dibicarakan. Memang saya tahu ada beberapa yang beredar di sosial media mengenai mata uang dan sebagainya, tetapi itu sama sekali tidak dibicarakan dan tidak pernah disentuh, terutama urusan menggunakan mata uang. Tetapi intinya adalah bahwa BRICS merupakan satu media yang bisa kita manfaatkan sebagai kendaraan yang tepat, sebagai media yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama-sama dari negara-negara berkembang. Ini juga merupakan suatu implementasi dari politik luar negeri kita yang independen dan aktif. Sugiono juga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS merupakan bentuk nyata dari politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia bebas memilih untuk berhubungan dengan negara dan kelompok multilateral manapun asal bisa menguntungkan kepentingan nasional. Meski demikian, tak dimungkiri ancaman Trump bisa jadi bukan isapan jempol belaka. Untuk itu, Sugiono menyebut solusi terhindar dari dampak potensi sanksi ekonomi Amerika Serikat adalah dengan memperkuat ekonomi nasional. Meski demikian, tak menutup kemungkinan Indonesia akan mengkaji ulang keanggotaan BRICS jika memang ada ancaman nyata yang membayangi kepentingan nasional. Oleh karena itu, kita perlu punya kekuatan yang inherent, economically. Sebabnya pemerintah sekarang menitik beratkan program-program pemerintah itu pada swasembada pangan, swasembada energi, kemudian hilirisasi. Dengan demikian ketergantungan kita itu tidak besar dan kita akan lebih mudah menentukan arah politik kita sendiri. Nah, kemudian saya tadi tidak bilang bahwa tidak ada isu dedolarisasi di BRICS. Saya katakan bahwa pada saat KTT hal ini tidak dibicarakan, ya kan? Nah, tentu saja kembali lagi jika kita menganggap bahwa ada hal-hal yang akan merugikan kepentingan nasional kita, ya kita bisa saja tinjau ulang ataupun lihat kembali. Yang penting intinya adalah bahwa bergabungnya kita dengan grouping multilateral manapun ini diarahkan kepada kepentingan nasional bangsa kita.
Dengan bergabung bersama BRICS, ada segudang manfaat yang bisa Indonesia petik, salah satunya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Namun, tak lama Trump mengeluarkan ancaman akan menerapkan tarif biaya masuk 100% bagi negara yang berniat melakukan dedolarisasi. Sugiono menyebut memperkuat kaki-kaki ekonomi nasional merupakan salah satu solusi menghindari ancaman tarif biaya masuk 100%. Namun, nyatanya untuk mewujudkannya tak sesederhana dan tak semudah itu. Untuk itulah, Sugiono menyebut Indonesia bisa saja mengkaji ulang keanggotaan BRICS jika memang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jadi, akankah Indonesia melanjutkan keanggotaannya di BRICS? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.